Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bang Lubis. Saya berasal dari Universitas Riau, jurusan Teknik Sipil. Akan mereview sebuah makanan yang bernama cincadok. Nah, ingin tahu lebih dalam bukan? Makanya ikutin saya. Assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas makanan yang bernama cincalok. Cincalok merupakan salah satu masakan Melayu yang umumnya dimakan oleh orang Melayu itu sendiri. Cincalok juga dapat dilacak asalnya selama pendudukan zaman Portugis di Pekanbaru. Untuk udangnya itu sendiri, udang dipakai dalam pembuatan cincalok yakni disebut dengan udang geragau. Mengapa memakai udang geragau? Karena udang ini umumnya berbentuk kecil dan mudah dimakan. Cincalok ini juga terbuat dari udang kecil maupun krill yang dapat difermentasi. Biasanya cincalok ini disajikan sebagai bumbu bersama dengan cabai, bawang merah, dan jeruk nipis. Udang di dalam cincalok ini pada umumnya berwarna merah muda dan juga dapat dikenali dan rasanya juga agak sedikit asin. Untuk sekarang ini, usaha pembuatan cincadok bahkan sedang marak di antara warga di daerah Pekanbaru ini. Pemerintah pun juga menyiapkan bagian tersendiri tentang cincadok ini. Selain itu, cincadok pun juga bisa didapatkan melalui penjualan terbuka seperti di pinggir jalan maupun di pasar-pasar seluruh Pekanbaru. Bagi yang sudah melewati Pekanbaru, pastinya tidak akan asing lagi melihat cincadok yang berada di sekitar Pekanbaru. Selain itu, konsumsi cincadok pun juga menyebar di daerah sekitar Pekanbaru seperti Medan maupun Aceh. Untuk perusahaannya sendiri, cincadok ini pun juga banyak juga. Untuk proses pembuatannya ini juga membutuhkan sedikit tahapan dan banyak juga perusahaan yang meningkatkan proporsi beras dalam campuran tersebut karena dipercaya dapat meningkatkan cita rasa produk jadi. Jika produk yang difermentasi dalam wadah kaca, maka prosesnya itu akan menumpuk di dalam wadah dan membuat wadah bertekanan yang berisi cincalok siap pakai harus dibuka secara hati-hati. Untuk pembuatannya sendiri itu membutuhkan waktu fermentasi selama 3 hari. Begitu saja. Baiklah, sebelum kita menyajikan masakan khas ini, saya akan memberikan sedikit tips dan cara-cara untuk membuatnya. Untuk menyajikan masakan khas ini, biasanya disajikan dengan menumiskan udang cincalok bersamaan dengan cabai rawit beserta bawang merah, air jeruk nipis dan dicampur sedikit penyedap rasa. Untuk ini jangan ditambahkan garam lagi. Itu disebabkan karena rasa asin di makanan ini sudah cukup kuat sehingga tak perlu ditambahkan garam. Selain itu, biasanya setelah ditumis harus disantap dengan nasi putih agar bisa juga mengurangi rasa asin pada masakan ini. Maka ini pun juga bisa dikombinasikan dengan campuran telur dadah, campuran pepes ikan, dan juga campuran sambal ikan bakar dan tumis ayam pandaluk. Cincalok ini bahkan untuk adanya cincalok di sekitar Riau ini, bahkan walaupun terdapat banyak pasar yang menjual cincalok, ada seorang pengusaha yang mengaku bahwa mendatangkan udang cincalok ini dari Tanjung Pinang susah karena produksinya itu sudah sedikit. Bahkan dia pun juga mengatakan bahwa kita pesan dari Tanjung Pinang, soalnya di Batam sudah susah nyarinya. Hampir tak ada yang buat ini. Tapi dulu pernah ada yang bikin ujarnya. Menurut cincalok ini pada dasarnya berasal dari Melayu. Dulu zaman orang tua kami sudah makan ini, dulu yang pandai buat ini orang Melayu terangnya. Ditambah lagi kuliner ini pun juga digemari oleh para mancanegara seperti di Singapura dan Malaysia. Untuk harganya sendiri cincalok ini cukup terjangkau yakni dengan harga 15.000 sampai 25.000 untuk per botolnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa untuk pembuatan cincalok ini harus menggunakan udang cincalok. Untuk pertama alasannya itu yakni pertama ukurannya itu yang agak lumayan kecil. Berbeda dengan ukuran udang-udang pada sebelumnya, ukuran udang ini agak kecil sehingga mudah untuk disantap. Yang kedua, udang cincalok ini terdapat di lautan orang Melayu sehingga untuk mencari bahannya pun juga tak sulit serta prosesnya pun juga lumayan mudah. Baiklah, saya akan membahas tentang
cara pembuatan yakni masakan yang bernama cicalok. Untuk bahan-bahannya Anda sediakan yakni pertama satu botol cincalok, yang kedua 2 sendok makan gula putih, yang ketiga 1 sendok teh Ajinomoto, yang keempat 2 jeruk nipis, tetapi jeruk nipis itu sudah harus diperas dan diambil airnya saja. Serta yang kelima 2 biji tomat yang sebelumnya harus sudah dipotong kotak-kotak terlebih dahulu, serta alas 5 biji cabai rawit, serta ini juga bisa ditambahkan bagi mereka yang pecinta pedas. Baiklah, untuk langkah-langkahnya ini, yang pertama, ranjang semua bumbu. Lalu yang kedua, tambahkan garam, Ajinomoto, gula, serta pedas jeruk nipis dan diambil airnya. Yang ketiga, campur aja semua bumbu tadi dengan cincalok dan gaul supaya rata dan cincalok pun siap disajikan. Oh iya, jika kalian merasa resep tersebut sudah dibiasa lakukan ataupun ingin mencoba sesuatu yang baru, maka saya selaku pembuat kreator akan juga menambahkan resep yang lain juga. Baiklah, saya akan juga menceritakan yakni resep yang kedua dalam pembuatan cincalok. Untuk bahan-bahannya kita butuhkan yakni 1 bungkus sekoi, 10 buah cabai rawit, 6 siung bawang merah, dan terakhir 4 buah jeruk kunci. Oh iya, jika kalian tidak memiliki jeruk kunci, kalian bisa menggantinya dengan jeruk nipis. Baik, kita mulai saja dari langkah pertama. Langkah yang pertama yakni Anda semua harus mengiris kasar bawang merah dan juga cabai rawit di dalam tempanan. Selanjutnya, Anda harus memasukkan irisan yang telah Anda buat di langkah pertama tadi ke dalam mangkok hekoi. Selain itu, peras juga jeruk kunci yang Anda siapkan tadi. Jika nggak ada jeruk kunci, maka Anda bisa memakai juga dengan jeruk nipis yang telah disebutkan di awal tadi. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yakni kita bisa mengaduk dengan bahan tersebut tadi hingga merata dan sajikan. Oh iya, itu juga bisa ditambahkan mentimun untuk sebagai pelengkap dari bahan tersebut, hanya sebagai opsional saja. Kalian bisa juga menambahkan bahan-bahan yang lain. Nah, terakhir, untuk pecinta rasa asam, asin, dan pedas, sambal ini menurut saya sangat cocok sekali bagi Dinda Ada. Begitu saja. Baiklah, jika kalian merasa bahkan sudah merasakan dua resep tersebut masih kurang atau sudah pernah mencobanya, saya akan berikan resep ketiga. Untuk bahan-bahannya kita membutuhkan yakni 1 bungkus kecil udang rebon basah, dan bumbunya yakni terdiri dari 2 siung besar bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah besar, 5 buah cabai rawit. Selain itu, untuk bahan pelengkapnya kita membutuhkan 1 buah jeruk nipis atau belimbing sayur, gula secukupnya, air secukupnya, dan terakhir minyak secukupnya. Baiklah, kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan cincalok yang resep ketiga ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, panaskan minyak agak banyak, itu supaya tumisannya itu agak harum. Kemudian tumis semua bumbu tadi hingga harum. Yang kedua, masukkan udang rebon basah, gula, dan sedikit air. Nah, ketiga, tunggu sampai masakan masak dan layu. Yang keempat, setelah masakan yang tadi masak, kita masukkan perasan jeruk nipis. Serta yang terakhir,
yakni kita bisa mengicip dan mengkoreksi rasa yang disajikan dari masakan yang Anda buat. Jika Anda merasa itu sedikit agak kemanisan, Anda bisa mengurangi gulanya. Dan begitu juga jika Anda merasa itu agak keasinan atau keasaman, kalian bisa mengurangi garamnya. Bahkan jika Anda merasakan itu sedikit kental, maka kalian bisa mengurangi airnya. Jadi intinya itu kita harus pandai-pandai dan juga banyak eksperimen tentang buat masakan ini, karena guru yang terbaik itu yakni kegagalan. Itu saja. Baiklah, untuk kali ini hanya itu saja resep maupun masakan dari cincalok yang bisa saya sajikan. Untuk bagi pribadi saya tersendiri, cincalok ini termasuk juga ke dalam salah satu bumbu pada masakan kuliner Nusantara. Untuk kulinernya ini menurut saya itu lumayan agak nikmat karena sambal ini bisa dicampur maupun dikombinasikan dengan sambal-sambal yang lain seperti ayam, ikan, maupun udang. Selain itu, cincalok ini juga memiliki rasa asam yang lumayan nikmat. Itu juga disebabkan dengan sensasi pedas yang dari bumbu cabai yang dimasukkan tadi. Selain ini pun masakan ini juga lumayan pas serta nikmat bagi di kalangan lidah Nusantara, dan kali ini pun juga menarik para wisatawan lain. Baiklah, yang bagian terakhir ini juga merupakan harapan saya kepada pemerintah supaya pemerintah lebih giat lagi atau lebih rajin lagi untuk mempromosikan makanan-makanan Nusantaranya. Itu tidak hanya juga terhadap cincalok juga, tetapi terhadap masakan unik juga di Riau seperti nasi lemak, cincalok, lapek bugi, roti canai, dan lain sebagainya. Sebenarnya Indonesia itu memiliki masakan khas, itu juga karena kita memiliki suku ras, daerah, bahasa yang beragam-ragam. Jadi kita tak perlu juga untuk malu untuk membanggakan dan juga menikmati promosi ini. Salam Indonesia dan salam juga semangatan. Baiklah, saya rasa tidak ada lagi yang mau dibicarakan dan juga mau dibahas. Kali ini saya akan memberikan waktu kepada Anda untuk lihat, dan jika Anda merasa ada yang kurang, tak perlu segan, Anda bisa mengkomen di bawah. Serta jika Anda menyukainya, Anda bisa memencet kata like, maupun tak menyukainya, Anda juga memencet dislike. Bagi saya itu hanya sebuah kritikan yang kuat, dan saya juga bisa belajar melalui bagian tersebut. Baiklah, tanpa perlu panjang lagi, saya tutupin sampai di sini aja. Saya mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya penjelasan tentang review makanan yang bernama cincalok. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, bisa Anda tuliskan di bawah komentar ini. Tidak kurang, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa teman-teman.